Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami. Di sini saya Nabila Horonisa dan rekan saya Poppy Septi Aufa. Pada hari ini kita akan membicarakan mengenai budget preparation atau penyusunan anggaran dalam sistem pengendalian manajemen. Nah, sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai anggaran. Nah, anggaran itu sendiri adalah alat untuk memberikan informasi ke pihak manajemen mengenai rencana yang dimiliki oleh kepala divisi untuk tahun berikutnya, agar pihak manajemen dapat memberikan penilaian terhadap rencana-rencana yang telah disusun. Nah, anggaran itu merupakan perencanaan keuangan perusahaan yang dipakai sebagai dasar pengendalian atau pengawasan keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang. Anggaran itu juga merupakan suatu rencana jangka pendek yang kemudian disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan program. Nah, di mana suatu anggaran itu disusun oleh manajemen untuk jangka waktu 1 tahun yang nantinya akan membawa perusahaan pada kondisi tertentu yang diinginkan dengan sumber daya yang sudah ditentukan. Nah, itu tadi sekilas mengenai anggaran yang merupakan alat penyampaian informasi atau alat mengkomunikasikan informasi gitu. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa berbicara mengenai karakteristik anggaran gitu ya, kepada Poppy mungkin bisa dijelaskan mengenai karakteristik anggaran? Baik, terima kasih. Untuk karakteristik anggaran. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa anggaran itu adalah alat untuk memberikan informasi ke pihak manajemen mengenai rencana yang dimiliki oleh seorang kepala divisi untuk tahun berikutnya. Nah, jadi dalam karakteristik anggarannya itu yang pertama itu anggaran dapat memperkirakan keuntungan yang potensial dari unit usaha. Itu yang pertama. Yang kedua itu dinyatakan dalam unit moneter walaupun jumlah moneter ini mungkin didukung dengan jumlah non-moneter. Selanjutnya itu, karakteristik selanjutnya itu biasanya meliputi waktu selama 1 tahun. Yang keempat itu, karakteristik anggaran merupakan perjanjian manajemen bahwa manajer setuju untuk bertanggung jawab untuk mencapai dalam tujuan dari anggaran tersebut. Yang selanjutnya itu, usulan dari anggaran diperiksa dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pembuat anggaran. Nah, yang selanjutnya, dalam karakteristik anggaran itu, sekali setuju anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Dan selanjutnya, dalam secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan perbedaan dianalisis dan dijelaskan. Nah, itulah merupakan karakteristik dari anggaran. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai penyusunan anggaran. Di mana suatu anggaran itu pasti disusun oleh manajemen untuk jangka waktu 1 tahun yang nantinya akan membawa perusahaan pada kondisi yang tentunya diinginkan dengan sumber daya yang sudah ditentukan. Nah, bisa Saudari Nabila jelaskan penyusunan anggaran itu bagaimana? Baik, terima kasih. Terkait dengan penyusunan anggaran itu merupakan suatu proses ya, di mana proses penentuan peran setiap manajer dalam melaksanakan program atau bagian program. Nah, dalam proses ini, manajer pusat pertanggungjawaban itu juga ikut berperan serta dalam menyusun usulan anggaran, juga mengadakan negosiasi dengan manajer di atasnya yang memberikan peran pada dia kayak gitu. Nah, karena anggaran menjadi komitmen manajer pusat pertanggungjawaban, maka anggaran tersebut itu akan digunakan sebagai alat pengendalian kegiatan sehingga disebut sebagai pengendalian melalui anggaran gitu. Jadi anggaran itu menjadi alat pengendalian. Nah, dalam proses penyusunannya itu harus dibedakan dari perencanaan strategis dan peramalan gitu. Nah, beberapa perbedaannya itu antara lain, yang pertama ada perbedaan penganggaran dibanding dengan perencanaan strategis, di mana keduanya tuh merupakan proses perencanaan yang berurutan, tapi punya aktivitas yang berbeda gitu. Di mana perencanaan strategis itu biasanya berjangka panjang, sementara penganggaran biasanya berjangka pendek atau memiliki jangka waktu 1 tahun. Kemudian yang kedua itu perbedaannya adalah perencanaan strategis itu mendahului penganggaran.
Kemudian perencanaan strategis juga menjadi pedoman dalam penganggaran. Nah, dan terakhir tuh perbedaannya ada perencanaan strategis terstruktur menurut lini produk atau program penganggaran terstruktur menurut pusat pertanggungjawaban. Nah, kemudian ada juga yang dikenal dengan perbedaan penganggaran dibanding peramalan dari segi karakteristik anggaran gitu. Yang pertama itu anggaran memperkirakan keuntungan yang potensial dari unit perusahaan. Yang kedua, dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter. Nah, contoh unit yang terjual, contohnya itu unit yang terjual atau produksi. Lalu kemudian biasanya meliputi waktu selama 1 tahun. Terus merupakan perjanjian manajemen bahwa manajer setuju untuk bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan dari anggaran. Kemudian, usulan anggaran itu akan diperiksa dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pembuat anggaran. Sekali disetujui, anggaran itu hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Kemudian, secara berkala, kinerja keuangan aktual itu dibandingkan dengan anggaran dan perbedaannya itu dianalisis dan dijelaskan. Nah, sedangkan untuk karakteristik ramalan sendiri itu ada 6. Yang pertama adalah peramalan bisa atau tidak dinyatakan dalam istilah moneter, tidak harus dinyatakan dalam moneter. Kemudian, bisa dilakukan setiap waktu. Kemudian tidak menerima tanggung jawab akan hasil ramalannya. Kemudian ramalan biasanya tidak disetujui oleh kekuasaan yang lebih tinggi. Selanjutnya itu ramalan diperbarui secepatnya informasi baru menunjukkan adanya perubahan kondisi. Kemudian, berbagai varian dalam peramalan itu tidak dianalisis secara formal ataupun berkala. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa anggaran itu adalah rencana manajemen dengan asumsi implisit bahwa langkah positif akan diambil oleh pembuat anggaran. Manajer yang mempersiapkan anggaran untuk membuat kegiatan nyata berkaitan dengan rencana. Nah, sedangkan peramalan itu hanya sebuah prediksi akan apa yang sangat mungkin terjadi gitu. Nah, tidak membawa implikasi bahwa peramalan akan berupaya sedemikian rupa agar ramalannya tuh bisa terrealisasikan. Itu tadi Poppy penjelasannya. Nah, setiap hal itu kan pasti memiliki tujuan dan manfaat kan, Pop. Nah, dari segi manfaat sendiri, manfaat dari anggaran itu apa, Pop? Mungkin bisa dijelaskan begitu, Pop. Baik, mengenai manfaat anggaran. Ya, selain itu anggaran mempunyai beberapa manfaat yang cukup. Yang pertama itu manfaat anggaran itu dapat perencanaan kegiatan organisasi atau pusat tanggung jawab dalam jangka pendek. Yang manfaat selanjutnya itu dapat membantu mengkoordinasikan rencana jangka pendek. Yang ketiga, manfaat anggaran dapat sebagai alat komunikasi rencana kepada berbagai manajer pusat pertanggungjawaban. Selanjutnya, anggaran dapat sebagai alat untuk memotivasi para manajer untuk mencapai tujuan pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Yang kelima, sebagai alat pengendalian kegiatan dan penilaian prestasi pusat-pusat pertanggungjawaban dan para manajernya. Yang terakhir itu manfaat anggaran dapat sebagai alat pendidikan para manajer-manajer. Nah, itu merupakan beberapa manfaat yang cukup besar dalam anggaran. Nah, itu merupakan manfaat dari anggaran. Selanjutnya mengenai tadi ada manfaat, pasti manfaat dan fungsi itu berbeda. Nah, bisa Nabila menjelaskan fungsi dari anggaran itu apa saja? Baik, fungsi anggaran di sisi lain sebagai alat bantu manajer untuk menjalankan perusahaan supaya bisa mencapai tujuan yang tadi ditetapkan. Fungsi anggaran itu antara lain ada juga yang pertama itu fungsi perencanaan. Nah, fungsi ini tuh merupakan fungsi utama dan juga menjadi dasar dari fungsi-fungsi manajemen lainnya. Karena sebelum suatu perusahaan melakukan kegiatan operasional, maka seorang pimpinan dari perusahaan harus terlebih dahulu melakukan perumusan tentang kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Nah, hasil apa saja yang akan diperoleh dan bagaimana dalam melaksanakannya. Oleh karena alasan itu, fungsi perencanaan itu memegang peranan yang penting bagi sebuah perusahaan. Yang kedua itu ada fungsi koordinasi, di mana koordinasi ini memegang peranan untuk menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari tiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah,
Jadi bisa dikatakan bahwa untuk menciptakan adanya koordinasi itu diperlukan perencanaan yang baik yang dapat menunjukkan keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian lainnya. Kemudian ada juga fungsi komunikasi, yaitu bila kita menyusun anggaran, berbagai unit dari tingkat organisasi itu berkomunikasi dan berperan serta dalam proses anggaran. Nah, selanjutnya tuh tiap orang yang bertanggung jawab terhadap anggaran itu harus dinilai prestasinya melalui laporan periodik. Kemudian ada fungsi motivasi, di mana anggaran itu sebagai alat bagi para pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Ada juga fungsi pengendalian dan evaluasi, di mana anggaran itu bisa berfungsi sebagai alat pengendali karena anggaran yang sudah disetujui itu merupakan komitmen dari para pelaksana yang ikut berperan serta di dalam penyusunan anggaran. Kemudian yang terakhir itu ada fungsi pendidikan, yaitu anggaran berfungsi sebagaimana bekerja secara rinci pada pusat pertanggungjawaban lain di dalam organisasi yang bersangkutan. Itu tadi fungsi-fungsi anggaran, Pop. Kemudian berbicara mengenai keunggulan dan juga keterbatasan anggaran, mungkin Pop bisa dijelaskan keunggulan dari anggaran di organisasi itu apa sih, dan juga di sisi lainnya tuh keterbatasan anggaran tuh apa aja gitu. Baik untuk keunggulan dan keterbatasan anggaran. Nah, yang pertama itu mengenai keunggulan anggaran pada organisasi. Yang pertama itu dapat mendorong individu untuk terus berpikir ke depan. Nah, yang selanjutnya itu anggaran itu dapat mendorong terjadinya kerjasama antara masing-masing bagian karena masing-masing dapat menyadari bahwa mereka tidak dapat berdiri sendiri. Yang selanjutnya itu dapat mendorong adanya pelaksanaan atas partisipasi, karena setiap bagian itu terlibat untuk ikut serta memikirkan rencana kerjanya. Yang selanjutnya itu dapat menyelesaikan suatu masalah. Keunggulan yang selanjutnya itu dapat menyediakan tujuan atau sasaran yang merupakan alat pengukur atau standar untuk mengukur prestasi dan ukuran pertimbangan manajemen dan sikap eksekutif secara individual. Nah, keunggulan yang terakhir itu, anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. Nah, itu merupakan beberapa keunggulan anggaran. Selanjutnya itu mengenai keterbatasan anggaran. Yang pertama itu keterbatasan anggaran itu estimasi atau proyeksinya itu tidak tepat. Yang kedua itu kondisi dan asumsinya itu berubah. Yang ketiga itu tidak adanya kerjasama dan koordinasi antara satu sama lain. Yang terakhir itu dipandang sebagai pengganti pertimbangan manajemen. Nah, itu merupakan keterbatasan anggaran. Baik, selanjutnya setelah kita membahas mengenai keunggulan dan keterbatasan, selanjutnya kita membahas mengenai jenis-jenis anggaran. Nah, pasti dalam suatu perusahaan itu memiliki beberapa jenis-jenis anggaran. Nah, bisa Nabila jelaskan jenis-jenis anggaran itu apa saja? Wah, baik, terkait dengan jenis anggaran. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa dalam suatu perusahaan, paket anggaran yang lengkap itu terdiri atas beberapa elemen atau jenis anggaran. Nah, paket anggaran yang lengkap tersebut itu dinamakan juga anggaran induk. Nah, anggaran induk atau master budget, suatu jaringan kerja yang berisi berbagai macam anggaran yang terpisah, namun saling berhubungan dan tergantung sama lain. Nah, oleh sebab itu anggaran induk ini bisa digolongkan ke dalam yang pertama itu ada anggaran operasi. Anggaran operasi itu menjelaskan aktivitas yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan. Di antaranya itu penjualan, produksi, dan barang jadi. Nah, hasil utama dari anggaran operasi adalah laporan laba rugi performa dan diharapkan bisa mencapai tujuan laba tahun yang akan datang. Nah, anggaran ini itu disusun untuk setiap unit bisnis atau divisi. Yang kedua ada anggaran pengeluaran modal, yaitu anggaran yang merupakan daftar rencana yang disetujui oleh manajemen mengenai proyek memilikan fasilitas dan equipment baru, serta taksiran biaya setiap proyek dan saat pengeluaran modal tersebut.
dilakukan pada tahun anggaran dan biasanya disusun terpisah dengan anggaran operasi. Nah, sehingga proyek-proyek secara individual digolongkan sesuai dengan tujuannya. Kemudian ada anggaran kas, yaitu anggaran yang menunjukkan elemen-elemen dan jumlah kebutuhan kas dan sumber-sumber kas suatu organisasi atau bisnis tahun. Nah, itu tadi beberapa jenis-jenis anggaran pop. Kemudian kita mungkin mulai bisa berbicara mengenai tahapan-tahapan atau prosedur-prosedur dalam penyusunan anggaran gitu, Pop. Bisa tolong Pop dijelaskan tahapan-tahapan dalam penyusunan anggaran itu gimana sih? Baik, untuk tahapan-tahapan dan penyusunan anggaran ada beberapa tahapan. Yang pertama itu dapat memahami SWOT, di mana manajemen puncak atau CEO-nya dapat menganalisis informasi masa lalu dan perubahan lingkungan atas dasar SWOT ini. Nah, CEO itu dapat menyusun perumusan strategi atau proses di mana penentuan tujuan dan strategi pokok yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan strategi dan program harus dikomunikasikan karena mendasari anggaran yang akan disusunnya. Tahapan yang selanjutnya itu dapat mengkomunikasikan tujuan, strategi pokok, dan program. Nah, CEO selanjutnya ini dapat mengkomunikasikan SWOT-nya, tujuan, strategi, dan program yang telah ditetapkan kepada komite anggaran, para manajer divisi, dan para manajer di bawahnya, agar mereka mengetahui dan memahami lingkungan yang akan dihadapi. Nah, yang ketiga itu memilih taktik, mengkoordinasi, dan mengawasi operasi, di mana para manajer divisi atas dasar SWOT ini, tujuan, strategi, dan program selanjutnya memilih taktik yang akan digunakan. Selanjutnya, manajer departemen dapat membuat keputusan mengenai pengoperasian yang digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan di bawah departemennya. Yang selanjutnya itu menyusun usulan anggaran. Nah, setiap manajer divisi menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran untuk bagian organisasi di bawah yaitu departemen. Nah, usulan anggaran semua divisi selanjutnya diserahkan kepada komite anggaran. Yang selanjutnya menyarankan revisi usulan anggaran. Nah, komite anggaran ini dapat menyarankan revisi terhadap usulan dari setiap divisi agar terdapat penyelarasan dengan anggaran yang lain dan agar sesuai dengan rencana jangka panjang yang sudah ditentukan manajemen puncak. Ya, selanjutnya menyetujui revisi usulan anggaran dan merakit menjadi anggaran perusahaan. Komite anggaran dapat merakit usulan tersebut menjadi anggota perusahaan. Yang selanjutnya itu revisi dan pengesahan anggaran perusahaan. Nah, anggaran perusahaan mungkin masih perlu direvisi sebelum disahkan ke manajemen puncak menjadi anggaran perusahaan. Selain itu, anggaran disahkan dan didistribusikan ke tiap divisi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus alat pengendalian. Nah, itu merupakan tahap-tahap dari penyusunan anggaran. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Pasti dalam penyusunan anggaran ini tuh pasti memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, bisa Nabila jelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dalam penyusunan anggaran tersebut? Baik, terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Nah, agar suatu anggaran itu bisa berfungsi dengan baik, yaitu bila perkiraan-perkiraan yang terdapat di dalamnya cukup akurat, dalam penyusunan anggaran itu harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu anggaran. Faktor-faktor tersebut itu antara lain, yang pertama itu dari segi internal, gitu. Jadi seperti data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan itu sendiri, gitu. Nah, faktor-faktor tersebut itu antara lain tuh berupa penjualan tahun-tahun lalu, kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual, syarat pembayaran barang yang dijual, pemilihan saluran distribusi, dan sebagainya. Kemudian juga ada kapasitas produksi, tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan, modal kerja, fasilitas-fasilitas, kemudian juga kebijaksanaan-kebijaksanaan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan, baik dari segi pemasaran, di bidang produksi, bidang pembelanjaan, administrasi, maupun di bidang personalia, gitu. Nah, yang kedua itu dari sisi faktor eksternalnya, yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan.
tapi dirasa punya pengaruh terhadap kehidupan perusahaan. Antara lain tuh seperti keadaan persaingan pasar, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, kemudian penyebaran penduduk, terus dari segi agama, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Kemudian juga berbagai kebijaksanaan pemerintah, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan. Kemudian selanjutnya mungkin kita bisa berbicara mengenai hubungan nih Pop, antara keterkaitan antara akuntansi dengan anggaran gitu. Apa sih kaitannya antara akuntansi dengan anggaran gitu, Pop? Untuk hubungan akuntansi dengan anggaran. Nah, jadi jika dihubungkan dengan anggaran, data akuntansi merupakan salah satu sumber utama. Hal ini disebabkan akuntansi dapat menyediakan data historis dan aktual yang bersifat keuangan yang memenuhi tujuan analisa dalam pengembangan rencana-rencana perusahaan. Selanjutnya, penyesuaian anggaran harus disesuaikan dengan sistem akuntansi yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Nah, terutama penggolongan transaksi-transaksi dalam perkiraan-perkiraan. Penggolongan transaksi dalam perkiraan-perkiraan untuk anggaran harus sama dengan yang ada pada laporan keuangan. Dapat diketahui penyimpangan yang terjadi. Nah, mungkin itulah hubungan akuntansi dengan anggaran. Baik, mungkin saya rasa cukup, sampai di situ pembahasan kita mengenai anggaran atau budget preparation, dalam hal ini penyusunannya hari ini ya, Pep, dan keterkaitan anggaran yang menjadi alat, untuk memberikan informasi ke pihak manajemen, terus juga pengendalian tadi. Eee, Mungkin kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas semua kesalahan kami. Sampai berjumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.